Sayyidina Muhammad. Allah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a waril batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jazallahu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairallahu wa nafsuh. Di hadapan para ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren kuliah layak dirnarasa. Wabil khusus sayyidina wa qurrati arwahina Bukan awla'i di hadha zaman As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Rasul Al-Masul Qadasallahu sirahum yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan pemangku manaqib al-muqarrab al-muqtarrab al-ustadz Haji Rasuti beserta keluarga besarnya, para kiai, para asatidz wal asatidzah, para petugas manaqib, para ikhwan dan akhwat, kita doakan semuanya senantiasa dianugerahi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan, diberikan kesehatan yang sempurna, rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, ditambahkan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya, dipenuhi segala hajat kebutuhannya akhiratnya, hayat dan juga keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam pengajian anti gempa manaqibnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga manaqibnya ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren Surya Layak Sirnarasa. Wabil khusus manaqibnya guru agung kita Tuan Syekh Maulana Muhammad Abdul Rasul Al-Masul. Salawat dan salam tercurah keharibaan dengan kita bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." Artinya, wa minan nasi, sebagian daripada manusia, mayaqulu, ada yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman. Jadi imannya mereka cuma hanya di mulut, tapi hatinya ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imannya hanya di mulut, hatinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini digambarkan dalam kitab Fadil Syuhur karya Guru Agung kita. Sekarang kita masih berada di bulan Rajab. Rohnya Ar-Ridwan, jimnya Al-Jub, bahnya Baro'ah, wahwa al-baro'atu minan nifaq. Jadi bebas dari kemunafikan, baro'atun minan nifaq. Di anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi yubari'una minan nifaq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya terbebas dari kemunafikan. Bagaimana cara kita membebaskan diri kita daripada kemunafikan? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati kita ini seperti besi. Ya anal qalba, sesungguhnya hati, ya, itu apa? Berkarat. Hati kita punya karat. Seperti karatnya besi. Bagus. Kalau hati kita karat, berarti kalau kita ingin membersihkannya harus diamplas. Harus diamplas, Ibu. Hati kita harus diamplas. Kalau kita pengen membersihinnya, agak cukup cuma dielap doang. Ya, agak cukup. Hati kita enggak cukup kalau dibersihkannya dengan dielap. Seperti kotoran yang nempel pada besi karat, tidak cukup kalau untuk dielap saja, tapi harus diamplas. Apalagi hati kita ini, kita hidup udah lama, dari muda sampai sekarang, umur kita udah berapa tahun ini. Hati kita gunakan tiap hari. Mungkin dari kotoran hati kita banyak sekali sifat-sifat buruk, kotoran hati. Jadi yang namanya kotoran hati kita adalah sifat-sifat buruk. Harus ada pembersihnya. Di kulli syai'in siqalah. Wa siqatul qulub zikrullah. Nah, untuk membersihkan hati kita, yaitu dengan zikir. Amplas hati kita adalah zikir. Kita harus sering mengamplas hati kita, membersihkan hati kita dengan apa? Dengan zikir, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Kalau hanya dosa-dosa kecil, cukup dengan wudu, kata Abang. Syaratnya harus tidak ada dosa besarnya. Untuk menghilangkan dosa besar sudah dilakukan.
yaitu dengan talqin zikir. Talqin zikir itu untuk membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan maksiat-maksiat besar kita. Nabi katakan, apa orang yang mendapatkan hak talqin maka bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Artinya dia tidak punya dosa, bersih dosanya. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah, diambil kalimat tersebut dari guru mursyid, maka 4.000 dosa besarnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya untuk menghapus dosa besar adalah talqin zikir, agar supaya dosa-dosa besarnya hilang. Kalau sudah dosa besarnya hilang, maka tinggal menghilangkan dosa-dosa kecil yang setiap hari dosa-dosa kecil itu kita kerjakan. Yang namanya dosa kecil itu setiap hari menempel pada kalbu kita. Seperti kita berjalan pasti kena debu. Yang namanya kita jalan walaupun naik kendaraan, yang namanya debu, kotoran-kotoran pasti nempel. Itu namanya kotoran kecil. Ada lagi yang namanya hadas besar. Hadas besar kan nggak tiap hari. Bu, hadas besarnya tiap hari nggak tiap hari. Tahu hadas besar? Hadas besar setiap sesuatu yang mewajibkan mandi. Contohnya, ya ibu-ibu tiap bulan keluar darah haid, itu namanya hadas besar. Malam Jumat Bang Eja hadas besar, nah itu jarang-jarang. Jauh lagi Kuningan kadang-kadang sebulan sekali. Yang kesiannya kalau pulang lagi dapet lagi. Nah, hadas besar tuh. Jadi begitu. Kalau kita mandi tiap hari, mungkin kita bisa mandi tiap hari sehari 2 kali. Habis subuh kita mandi, ntar sore kita mandi. Bahkan bisa 3 kali kita mandi. Tapi itu mandi biasa, bukan mandi menghilangkan hadas besar. Begitu pula ketika kita sudah menghilangkan dosa besar kita, maka wudu dapat menghilangkan dosa-dosa kecil. Istighfar dapat menghilangkan dosa-dosa kecil. Tapi yang dimaksud di sini oleh pengarsa guru agung kita, bebasnya hati kita daripada sifat-sifat kemunafikan. Kita harus bisa membebaskan diri kita dari nilai-nilai. Nilai apa? Nilai-nilai sosial, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum. Sebab manusia ini model macam kayak kita masih terikat dengan kebutuhan. Punya teman, bergaul dengan temannya suka ngerumpi. Temannya suka ngerumpi, dia mau nggak kira-kira dijauhin sama teman-temannya? Kan nggak mau. Akhirnya ikut nimbrung, ikut ngerumpi. Karena kebutuhan berteman, akhirnya dia pun ikut ngerumpi. Ketika dia ikut ngerumpi, maka sifat kemunafikannya kan timbul. Ini dia. Sifat kemunafikan ini lebih berbahaya daripada kekafiran. Coba kita bayangkan, Sayyidina Umar itu dibunuh dengan orang munafik. Abu Lu'lu
yang membunuh Sayyidina Umar itu Abu Lu'lu'. Sayyidina Umar ditusuk dengan 6 kali tusukan. Di perutnya bolong khususnya. Minum air putih keluar lagi. Minum susu keluar lagi. Sayyidina Umar. Masya Allah. Abu Lu'lu' yang membunuh Sayyidina Umar karena dia yakin tidak selamat, maka dia bunuh diri, digorok lehernya sendiri. Ini coba Sayyidina Umar ketika dibunuh orang, darah muncrat, nggak langsung meninggal, dibawa pulang ke rumahnya. Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Umar, lihat, periksa, ada berapa hutangku? Sayyidina Umar mau meninggal nanya utang. Kira-kira kalau kita mau meninggal nanya utang nggak? Ada 86 dirham utangnya. Kata Sayyidina Umar, untuk melunasi hutangku minta kepada Bani Adi. Kalau Bani Adi tidak sanggup untuk melunasi hutangku, minta sama Bani Hashim. Ini dianya. Dan minta kepada Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, aku mohon dikuburkan di antara 2 sahabatku, yaitu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Gara-gara apa? Gara-gara sifat kemunafikan seseorang. Amirul Mukminin dibunuh. Pemimpin Islam Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman juga dibunuh. Dengan siapa? Dengan orang-orang munafik. Bahaya. Masya Allah. Orang munafik mengatakan amanna billah, amantu billah. Kami beriman, aku beriman pada Allah. Aku beriman pada hari akhir, tapi cuma di mulut doang. Hatinya ingkar pada Allah. Di depan kita manis itu mukanya, manis itu ucapannya, tapi di belakang kita menyakitkan. Ini dia. Jangan sampai orang munafik kita memiliki sifat-sifat seperti itu. Untuk menghindari sifat seperti itu, maka guru agung kita mengajarkan kepada kita untuk berzikir. Jangan cuma 3, zikirnya diperbanyak. Sebab apa? Kalau zikir jahrnya sedikit, zikir kopinya lemah. Tidak akan terasa di kalbu kita. Coba dirasakan, ibu, bapak, dirasakan ketika kita baru ditalkin, detak hati kita baru ditalkin nih, kerasa nggak di kalbu kita ada begini? Tapi kadang-kadang kadang-kadang hilang. Tapi kadang-kadang datang lagi. Ada gitu kan? Semangat. Kita masih semangat. Zikir jahrnya masih semangat, masih rajin, masih getol. Manakinnya rajin. Tapi setelah kesini, ininya masih datang nggak? Padahal ini tidak akan pergi sampai kita mati. Yang namanya zikir hobi tidak akan bisa hilang. Sebab zikir hobi yang telah dimasukkan ke dalam kalbu kita bagaikan manisnya gula, asinnya garam yang tidak bisa dipisahkan. Jadi sudah menyatu dengan kalbu kita. Nur zikir sudah bersatu dengan darah kita. Nur zikir sudah bersatu dengan sumsum kita, dengan tulang kita, daging, darah, urat, kulit, bulu telah menyatu. Tapi kenapa kok tidak terasa lagi di kalbu kita? Karena zikir jahrnya kurang. Kalau zikir jahrnya banyak, maka rasanya
Apalagi ketika kita akan melaksanakan ibadah. Diawali dari berhadas, beristinja. Ketika kita istinja, bahasa kerennya cebok. Bahasa kerennya cebok. Ya, itu kan istinja tuh. Istinja. Ketika kita istinja, kira-kira ininya ada nggak nih? Bo, ada nggak ininya nih? Zikir hobinya kerasa nggak ketika kita istinja? Ketika kita wudu, kita tingkatkan. Ketika kita wudu, ambil air wudu, ada nggak nih getaran hati kita? Zikir hobi kita. Terasa tidak zikir hobi kita? Kopi. Susu ya? Kalau belum terasa, jangan wudu dulu. Kalau belum terasa getaran kalbu kita, jangan istinja dulu. Rasakan getaran kalbu kita dulu, baru kita istinja. Iya. Kalau kita wudu sama, rasakan. Kalau belum terasa, jangan wudu dulu. Sebab wudu kita tidak akan sempurna. Bersuci kita tidak akan sempurna. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ketika kita istinja kan baca begitu kan? Doanya gimana, Bu? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan. Nah, ininya nih. Nah, jadi getarkan hati kita, hadirkan hati kita, hidupkan hati kita ketika kita beristinja. Begitu pula ketika kita wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Ininya rasakan. Hidupi hati kita. Kalau hatinya nggak hidup, ya, hati nggak hidup, nggak dirasakan, dia wudu sama aja mandi koboi. Yang di koboi. Iya, cuma kumur-kumur, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Wudunya nggak sah, wudunya nggak bakal sah, nggak sempurna. Kalau dari istinjanya tidak sempurna, wudunya tidak sempurna, udah otomatis sholat dan zikirnya tidak akan sempurna. Bagaimana bisa membersihkan dari sifat-sifat kemunafikan zikir yang kita lakukan, sedangkan yang diawali adalah kesucian diri kita dulu. Kesucian diri. Kesucian diri kita, kesucian hati kita diawali dengan istinja ketika kita habis buang air besar atau buang air kecil. Lalu kita berwudu. Jangan kalau sudah masuk ke kamar mandi, buang air besar atau buang air kecil, selesai kita istinja, keluar tanpa wudu. Jangan. Wudu dulu. Kalau kita istinja, kita sudah masuk ke kamar mandi, kemudian kita keluar tanpa wudu, berarti kita tega sama diri kita. Jadi bersihkan dulu. Berwudu. Sempurnakan wudu kita. Niat untuk mengerjakan perintah Allah. Perintah Allah. Kapan kita wudunya? Diajarkan sama Abah. Kalau kita pengen berpergian, wudu dulu. Niatin wudunya kalau kita pergi pagi untuk sholat zuhur di awal waktu. Kata Abah dari pagi itu, dari jam 7 sampai waktu zuhur itu kita sholat terus. Namanya sholat apa tuh? Daim. Sholat daim. Dari habis wudu kita sudah niatin buat sholat zuhur di awal waktu. Berarti kita kerjaan kita. Kata Abah, walaupun ngojek bukan ngojek tapi sholat. Ya kan, Bu?
Yang lagi dagang wudu, bukan dagang tapi sholat. Masya Allah, gara-gara wudu keluar dari rumah kita, pintu rumah kita pakai kaki kiri. Jangan salah langkah, sebab kalau salah langkah kata Abah bangkrut. Jadi keluar melangkah dengan kaki kiri, Bangkrut. dari kaki. Kaki kanan masuk. Ya. Wow. Masuk rumah kaki kanan, Kanan. keluar rumah kaki kiri. Sebab apa? Rumah kita adalah tempat ibadah. Rumah kita adalah raudhah. Rumah kita adalah masjid. Rumah kita adalah baitullah. Iya. Masa keluar dari masjidnya Allah, masa keluar dari raudhahnya Allah, keluar dari baitullah, masa pakai kaki kiri? Ya. Masuknya pakai, keluar pakai kaki kiri, masuk kaki kan kanan. Kalau kita keluar pakai kaki kiri, masuknya kaki kanan. Berangkat kerja, berangkat ke kantor, berangkat kemana? Kita keluar dari rumah kita, dari pintu rumah kita, bukan gerbang, bukan, tapi pintu rumah. Ditambahin, ucapin salam. Kalau kita mau berangkat ke pasar, berangkat kerja, berangkat manakib, ucapin assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qaima bi amrir rahman wa ya warisal kitab wa ya naibah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melangkah dah baru. Panasin kendaraan motor, baca selawat Bani Hasyim 3 kali. Jangan jalan kalau Bani Hasyimnya belum dibaca. Ini ajaran pengersa Abah kan baru dengar. Iya. Diiringi dengan selawat. Kalau bisa di kendaraan kita sambil khotaman. Nah, Bani Hasyim ya. Bani Hasyim bisa, khotaman bisa, tapi kopinya jangan terlepas, tetap hidup. Tapi enak kalau di dalam kendaraan kita naik mobil atau motor ada temen bisa ngaji, bisa ngobrol masalah ilmu, masalah pengalaman, masalah zikir. Lebih enak lagi begitu, Masya Allah. Ini jadi enak gitu ya ajaran guru agung kita. Dari mulai kita bertindak mencari ridho Allah, saking sayangnya, saking cintanya, jangan sampai muridnya ini bangkrut. Iya. Masya Allah, diajarkan sifat-sifat buruk ditinggalkan, dikikis, diamplas, dibersihkan dengan zikir yang telah diajarkan. Jadi zikir bukan hanya sebagai kendaraan, tapi sebagai thiqalatul qulub, pembersih dari hati kita. Itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jangan ditinggalkan zikir. Sebab apa? Yang namanya thariqah adalah mahal. Thariqah mahal. Thariqah itu mahal. Tidak semua orang bisa masuk thariqah. Seandainya thariqah itu murah atau murahan, banyak orang yang berbondong-bondong minta talqin zikir. Niscaya mereka saking banyaknya saling berbunuh-bunuhan. Sebab talqin zikir penting. Tadi kata guru agung kita, yang namanya masuk harus melalui Pintu. udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara keseluruhan. Berarti harus masuk melalui pintu. Pintunya Islam itu apa? Talqin.
Jadi pintunya Islam itu adalah talqin. Sebelum ketemu talqin berarti belum ketemu pintu. Pintu. Oh. Iya. Terus yang namanya masuk Islam harus ada saksinya. Siapa yang saksinya? Guru mursyid. Jadi guru mursyid itu adalah saksi kita kepada Allah, masuknya kita dengan agama Islam secara keseluruhan. Bukan hanya tertulis di KTP saja, bukan. Agamanya apa? Di KTP Islam, tapi belum bersyariat Islam. Baru agamanya Islam, tapi bersyariatnya belum. Islam Berhakikatnya apalagi syariatnya saja belum, apalagi hakikatnya. Islam. Syariatnya mana? Tadi talqin zikir itu adalah syariat sebagai pintu. Kalau belum ketemu talqin berarti baru Islam saja. Islam Belum menjalankan syariat Islam. Islam KTP. Iya. Coba rukun Islam pertama apa? Syahadat kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kafir masuk Islam baca syahadat. Baca syahadat. Disahadatkan. Baru dia masuk Islam. Lah kalau orang Islam, bapak ibunya Islam, anaknya tak tahu Islam. Kapan masuk Islam? Kapan disahadatinnya? Belum disahadatin kan? Belum disahadatin. Baru waktu menikah doangan. Menikah disahadatin, bermanikah tuh. Nah, kesana-sananya belum. Syahadat itu, yang namanya dua kalimat syahadat itu untuk menyelamatkan dirinya dari amannya, dari keamanan orang-orang Islam. Sebab siapapun yang sudah dua kalimat syahadat, maka dia aman, darahnya haram. Artinya dia tidak boleh diganggu oleh orang Islam. Dia sudah memiliki keamanan dari Islam. Tapi secara udkhul fi silma kafahnya belum. Sebab masuknya ke hakikat itu harus dengan talqin. Alhamdulillah kita semuanya sudah memasuki Islam secara kafah. Dengan sebab apa? Dengan sebab ditalqin. Ada saksinya, yaitu guru mursyid. Dan guru mursyid nanti akan ditanya. Kita ini akan dijadikan permasalahan oleh Allah. Kamu masuk Islam melalui siapa? Ditanya. Iya. Wakil talqin, bukan wakil talqin, tapi guru mursyid. Asyhadu an la Guru mursyid. Nikah sih nikah sama ya naib atau dari ini penghulu kan gitu kan ya. Tapi di buku nikah tanda tangannya bukan dia kan, tapi kepala penghulu bukan yang nikahin. Talqin bukan wakil talqin, tanda tangannya hamba. Itu. Jadi saksinya hamba. Yang tanggung jawab bukan wakil talqin, tanggung jawab adalah hamba. Alhamdulillah. Ditanya, man rabbuka? Wakil talqin kagak bisa. Iya. Tapi tanya, man rabbuka? Aba Aos. Man nabiyuka? Aba Aos. Iya. Sah. Ada tanggung jawabnya kan. Wakil talqin jawabnya kagak. Wakil talqin gede-gede malaikat. Ya Allah. Itu. Jadi kemunafikan ini bisa dibersihkan dalam kalbu kita melalui zikir yang banyak, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Nah, mendapatkan zikir juga harus memiliki guru.
Guru yang mana? Guru yang bersanad. Tanpa sanad tidak akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab guru mursyid, guru ahli silsilah itu adalah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa guru mursyid yang silsilahnya, yang rantainya terus nyambung kepada Rasulullah, maka akan terputus. Tidak ada yang tanggung jawab. Alhamdulillah, kita ada yang tanggung jawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari guru agung kita, berkah segalanya semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad wa ala